warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasinta Gunarata dengan NIM 430402053. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah teori psikologi kepribadian. Nah, teman-teman pernah nggak sih penasaran kenapa kita bisa jadi yang seperti sekarang ini? Nah, kalau penasaran, ayo kita sama-sama mengenal teori Erik Erikson yang menjelaskan bagaimana kepribadian itu berkembang dalam 8 tahap penting sepanjang hidup. Jadi, apa sih teori Erik Erikson itu? Nah, Erikson bilang hidup kita itu seperti petualangan dengan 8 tantangan utama yang harus kita lewati pastinya. Dan setiap tantangannya itu akan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan dunia. Nah, untuk 8 tantangan lebih detailnya lagi akan aku jelaskan di video visual selanjutnya. Nah, tahap pertama ada trust versus mistrust, terjadi pada usia 0 hingga 1 tahun. Di sini, bayi belajar apakah ia bisa mempercayai dunia sekitarnya, terutama pengasuhnya. Kalau kebutuhan bayi tersebut terpenuhi, misalnya diberi makan dan rasa aman, maka akan tumbuh rasa percaya diri. Sebaliknya, jika kebutuhan itu diabaikan, bayi bisa bertumbuh penuh rasa curiga. Lalu, pada tahap kedua adalah autonomy versus shame and doubt. Pada usia 1 hingga 3 tahun, anak mulai belajar mandiri, misalnya belajar toilet training atau memilih apa yang ingin dia lakukan. Kalau diberi kesempatan, ia akan tumbuh percaya diri. Jikalau selalu dilarang, bisa tumbuh rasa malu dan ragu. Pada tahap ketiga ada initiative versus quilt. Pada usia 3-6 tahun, anak mulai punya ide sendiri, inisiatif, dan kreativitas. Kalau dorongan ini selalu dihargai dan didukung, ia akan berani mencoba hal baru. Tetapi, jikalau tidak didukung, anak bisa merasa bersalah karena dianggap selalu salah. Tahap keempat yaitu industri versus inferiority, terjadi pada usia sekolah 6 hingga 12 tahun. Anak belajar kerja keras dan merasa mampu menyelesaikan tugas seperti tugas sekolah dan lain-lain. Kalau berhasil, muncullah rasa percaya diri. Jikalau gagal terus, akan timbul rasa rendah diri. Masuk ke tahap remaja, ada identity versus role confusion, usia hingga 12 hingga 18 tahun. Remaja mencari jati diri, siapa dirinya, apa perannya di dunia. Kalau berhasil, muncullah identitas yang kuat. Jikalau tidak, bisa bingung dan kehilangan arah atau krisis identitas. Lalu pada tahap selanjutnya, yaitu intimacy versus isolation, usia 18 hingga 40 tahun, di mana seseorang mencari hubungan yang dekat dan bermakna. Kalau gagal, bisa merasa terisolasi, bahkan kesepian. Tahap yang selanjutnya yaitu generativity versus stagnation. Usia 40 hingga 65 tahun adalah tahap di mana seseorang ingin memberi kontribusi pada generasi berikutnya, semisal melalui pekerjaan, keluarga, atau komunitas. Kalau tidak, orang bisa merasa hidupnya itu sangat tidak bermakna. Yang terakhir, ada tahap ego integrity versus despair. Pada usia lanjut di mana seseorang meninjau kembali hidupnya. Kalau dia merasa puas, akan muncul kedamaian dan ketenangan. Tetapi kalau penuh penyesalan, muncul rasa putus asa. Nah, dari penjelasan tadi, kenapa sih kira-kira kita harus mempelajari teori Erik Erikson? Nah, dengan kita tahu teori Erik Erikson ini, kita akan paham dengan perasaan dan tantangan yang telah kita alami, dan juga membantu kita untuk lebih sabar dan pengertian serta perhatian terhadap orang lain yang menghadapi tahap yang berbeda. Nah, jadi di sini aku punya 3 tips singkat bagaimana menghadapi tantangan hidup. Yang pertama, terima tantangan hidup sebagai kesempatan belajar kita. Yang kedua, jaga hubungan kita dengan orang sekitar. Karena dari teori Erik Erikson ini, lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi perkembangan kita, tahapan kita. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah kenali diri kita lebih dalam dan terus bertumbuh. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.